ternyata memiliki jiwa galau itu tidak enak loh. Karena apa? Orang yang memiliki jiwa galau dia udah mengeksplor kemarahannya, kesedihannya, ketidaksenangannya, kesusahannya, dan artinya dia sudah menampilkan negatif mental attitude. Nah, yuk sama-sama yuk, siapa yang saat ini merasa dirinya galau, kita rubah menjadi positif mental attitude. Jadi rubahlah menjadi yakin dengan dirinya, senang dengan dirinya, merasa bahagia. Walaupun senang sedih sekalipun, anggap diri Anda pada posisi bahagia, sehingga Anda tidak terpengaruh untuk mengupdate status apapun yang negatif, karena itu pengaruhnya akan buruk kepada diri Anda, sekitar Anda, dan teman-teman Anda. Silakan curhat dengan orang-orang yang tepat, dengan orang tua Anda, dengan konselor Anda mungkin, dengan guru BP Anda, atau siapapun yang Anda percaya, sehingga Anda bisa nyaman. Tapi yang hal terbaik membuang kegalauan itu adalah dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan merasa tentram dan nyaman. Sahabat-sahabatku yang super, tahukah kenapa kita disuruh perbanyak dengan zikir? Ini adalah galau dengan zikir. Nah, seseorang yang melakukan zikir itu dia pada posisi dalam gelombang otak kita ada namanya alfa dan theta. Otak kita ada 4, beta, alfa, theta, dan delta. Itu gelombang otak kita. Sehingga pada seorang berzikir terdiam, dia menarik nafas, kemudian disampaikan, maka posisi gelombang otak kita adalah alfa dan theta. Jadi kita merasa nyaman. Itulah kita cara tepat untuk membuang kegalauan tersebut. Sehingga dengan berzikir, hati, perasaan, jiwa kita, soul kita merasa nyaman sekali. Nyaman, dekat dengan Allah rasanya. Jauh dari rasa gelisah, jauh dari rasa ngedumel kalau kata orang Betawi, jauh dari rasa ketidakpuasan. Dengan berzikir, rasanya nyaman, pikiran kita jadi fresh. Makanya sahabat-sahabatku yang super, jika Anda hari ini terasa tidak nyaman, gelisah, amarah, galau, cara yang tepat adalah lakukan dengan zikir. Zikir ini menenangkan hati kita, membuat kita nyaman. Cukup zikirnya dengan menggunakan perasaan atau feel. Sahabat-sahabatku yang super, tahukah sahabatku yang super, yang membedakan antara orang yang berzikir dengan perasaan atau kenyamanan dengan hanya berzikir berucap dengan bibir? Saya menyontohkan pada adik-adik semua, buat sahabat-sahabatku yang super. Contohnya saya ini punya 2 case. Yang pertama adalah ada 2 orang wanita di depan saya. Yang satu saya cintain, yang satu biasa-biasa saja. Apa yang terjadi saat begitu saya mengatakan saya mencintai kamu? Tentu akan berbeda. Kita merasakan, menyatakan cinta dengan orang yang kita cintai dengan orang yang biasa. Pasti beda. Dengan orang yang dicintai, mungkin anak muda, kadang zaman dulu, waktu zaman saya muda menyatakan cinta, kita takut, gemetar. Kenapa? Kita merasa cinta. Dan kalau anak sekarang berani-berani saja menyatakan cinta. Artinya apa? Dia memiliki rasa cinta. Maka orang yang memiliki rasa cinta itu dengan memiliki perasaan sadar, saya mencintai Anda. Nah, orang yang tidak kita cintai, biasa saja kita mengatakannya, saya cinta Anda, biasa. Nah, inilah fungsi kita untuk berzikir. Gunakan berzikir itu dengan hati yang paling dalam sekali, sehingga membuat Anda terasa nyaman dan merasa nyaman sekali zikir itu. Seperti Anda merasakan rasa cinta pada seorang dengan hati Anda, bukan dengan pikiran Anda. Itu yang terbaik.